Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyu Lestari SPD. Saya guru SMA Budi Luhur Samarinda. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Tanjung Pura tahun 2022. Kali ini saya akan mengajar mengenai materi golongan darah. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya kalian semua? Silakan Apip untuk memimpin doanya. Alfian, izin, Alif Sakir, Asbi Dispet, Jokin izin, Ovan, perhatikan ya, Ovan Dispet, Willy Dispet, Luna izin, Najwa izin, Wulan izin. Yang lainnya belum semua. Baik, sudah siap belajar? Siap. Siap ya. Oke. Sebelumnya pembelajaran kemarin sudah sampai di mana pembelajaran kemarin? Masih ingat? Boleh angkat tangan. Yang sudah ingat? Oke, Asbiku, apa saja kemarin? Sampai di komponen darah. Sampai di komponen darah. Boleh tekan lagi komponen darah? Oh ya, silakan Dina. Komponen darah terdiri dari dua, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Di mana sel-sel darah terbagi menjadi tiga, yaitu eritrosit, sel darah merah, dua leukosit, sel darah putih, tiga trombosit, keping darah. Nah, oke, sampai di situ ya. Berarti Dina sudah siap belajar hari ini ya. Oke, jadi kemarin kita sudah sampai belajar di komponen darah. Ya, komponen darah kemarin ada plasma darah, ada sel-sel darah, sel-sel darah ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar sedang apa ini? Yaitu sedang donor darah ya, sedang tidur. Tadi ada yang bilang ya sedang tidur itu melakukan namanya donor darah atau transfusi darah. Oke, ini ada pertanyaan ya, boleh angkat tangan ya. Jadi perhatikan gambar transfusi darah atau donor darah. Bagaimana mengetahui golongan darah? Nah, coba boleh angkat tangan nih. Bagaimana mengetahui golongan darah? Ya, sana silakan. Mengetahui tipe golongan darahnya. Oh, bisa mengetahui tipe golongan darahnya. Ya, jika kita mengetahui golongan darah ya, mengetahui tipe golongan darah. Jika kita ingin mendonorkan darah, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Ya, kita tes golongan darah dulu. Oh, baru tes golongan darah dulu. Tes golongan darah ada golongan darah gimana? Oh ya, cukup ya. Ada golongan darah. Jadi dengan tes golongan darah ya. Jadi bagaimana mengetahui golongan darah? Yaitu dengan kita harus tahu tipe golongan darah ya. Terus jika kita ingin mendonorkan darah, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Ya dengan kita melakukan dulu yaitu cek golongan darah. Oke, jadi materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai golongan darah. Jadi
pelajaran selanjutnya mengenai golongan darah. Jadi tujuan pembelajaran ya, jadi kalian nanti akan diberi diskusi ya, tugasan juga kalian mampu menganalisis penggolongan darah sistem ABO dan sistem resus pada manusia. Yang kedua, kalian juga bisa menganalisis tabel transfusi darah pada manusia dengan benar. Kalian juga nanti menentukan golongan darah. Nah, nanti menentukan golongan darah sistem ABO dan sistem resus itu kita praktek ya, praktikum, yaitu mengecek golongan darah. Dan kalian juga nanti menyajikan atau mempresentasikan hasil golongan darah teman-teman kalian, yaitu sistem ABO dan sistem resusnya. Perhatikan ya, ada permasalahan. Nah, coba kita baca sama-sama ya, Ibu bacakan. Oh ya, sebelumnya ini gambar apa ini? Iya, orang tabrakan ya, orang tabrakan atau kecelakaan ya, kecelakaan. Nah, Ibu bacakan ya, kalian juga bisa baca. Jadi suatu hari, perhatikan, suatu hari Pak Rudi sedang berjalan-jalan keliling kota dengan sepeda motor barunya. Tiba-tiba Pak Rudi melihat sebuah kecelakaan tepat di depan matanya. Karena kasihan, akhirnya Pak Rudi pun menghampiri korban yang ternyata merupakan Ibu Ani tetangganya. Karena lukanya cukup parah, akhirnya Pak Rudi membawa ke rumah sakit terdekat. Nah, Bu Ani itu memerlukan darah yang bergolongan darah B resus plus. Setelah dites golongan darahnya oleh pihak rumah sakit setempat. Nah, sampai di sini permasalahannya, ada pertanyaan dari permasalahan ini, boleh angkat tangan? Oh ya, silakan ya. Apa yang dimaksud dengan sistem resus? Oh ya, bagus ya. Apa yang dimaksud dengan sistem resus? Nah, ini tabelnya. Nah, tabelnya ini adalah donornya, ini adalah resipiennya. Perhatikan, kita coba cek golongan darah, bener nggak? Gitu ya. Jadi resipien, misalnya yang golongan darah A itu bisa, ya, yang ada tanda apa ini? Tanda centang itu adalah transfusi dapat dilakukan. Jadi A itu bisa A dan O. Ya, kalau misalnya golongan darah A itu bisanya A dan O, ya. Terus kalau B, meja masalah perhatikan ya. Perhatikan ya. Kalau B itu ini ya, yang bisa itu B dan O. Jadi A sama AB tidak bisa. Kalau AB itu tadi ya, karena dibilang resipien yang besar bisa semuanya. Ya, bisa A, bisa B, AB dan O. Dan O itu tidak bisa kecuali O sendiri. Gitu. Jadi dapat dilakukan itu kalau O saja. Oke. Jadi untuk LKPD ya. Jadi kalian pelajari dulu yang permasalahan ya, pelajari dulu permasalahan yang Bu Ani tadi. Silakan didiskusikan ya. Jadi dari kejadian kecelakaan golongan darah, apakah dapat menjadi donor darah bagi Bu Ani, dan bagaimana persyaratan transfusi darah berdasarkan aglutinogen dan aglutinin dan aglutinogen. Nah, silakan dibagi tugasnya, dan setelah itu ya, untuk mengetahui permasalahan tersebut, kita lakukan kegiatan 2 mengenai praktikum tes golongan darah sistem ABO dan sistem resus. Nah, di situ buka lembar yang kedua ya, LKPD ya, itu ya, ada kegiatan 2 praktikum tes golongan darah ya, tes golongan darah sistem ABO dan sistem resus. Nah, ini masalah diperhatikan ya. Nanti kita udah langsung mulai praktikum karena permasalahannya itu berkenaan sama praktikum kita mengenai cek golongan darah atau tes golongan darah. Jadi tujuannya kalian mengetahui
perhatikan semuanya. Terus cara kerjanya, siapkan kartu uji atau C gelas yang telah diberi nomor. Nah, kita menggunakan ini ya, langsung kartu golongan darah atau kartu uji. Jadi sterilkan salah satu ujung jari dengan kapas yang telah dibasahi. Nah, ini karena terbatas ini ya, jadi kita lakukan dulu kelompok 1. Ya, setelah kelompok 1 sudah selesai, nanti kita lakukan di kelompok urut aja ya, kelompok 2 seterusnya, 2, 3 sampai kelompok terakhir kelompok 6. Tuh. Jadi gantian ya. Nah, jadi yang lain ngapain Bu? Kalau temennya lagi praktek, nah yang lainnya bisa mengerjakan diskusinya, ada permasalahan ya bisa diselesaikan. Terus susukan lansat dengan hati-hati ya. Nah, dengan hati-hati dan mangkat ke ujung jari yang telah disterilkan. Nah, ini jadi ini namanya pen lansat ya, di dalamnya sudah ada jarumnya, jadi pasangkan ya. Nah, kita menggunakan yaitu 4 ya, agar keluar darahnya itu banyak ya, kalau 4 tuh karena agak dalam. Nah, ini sudah ya ditunjuk ya siapa yang cek golongan darah dan siapa yang menjadi probandusnya. Selanjutnya, teteskan darah pada kartu uji. Jadi ketika sudah darahnya keluar akan dipencet seperti ini tuh, itu yang. Nah, itu tuh langsung cepat-cepat darahnya itu dikeluarkan. Itu masing-masing ada 4 ya, ada anti A, anti B, terus anti AB dan anti RH. Nah, itu caranya itu menggunakan pasiennya ya, resipiennya atau probandusnya itu menggunakan tangan kanan, itu banyak keluar darahnya, keluar kanan. Terus itu jari manis ya, jari manis itu nih jari manis. Terus itu nanti yang jadi itu dia ya, soalnya perhatikan yang mau mengecek itu digini-ginikan ya, ditekan-tekan. Nah, ini kalau sudah merah, nah ini banyak, ini langsung dicetek aja kayak cara nyetek pen ya, ini alatnya nih biasa. Nah, nanti darahnya itu keluar langsung kan ya, kalau darahnya keluar dan presiden tetap dipakai ya. Jadi kalau misalnya menggumpal di perhatikan ya, kalau misalnya menggumpal di A ya, berarti sama di AB berarti golongan darah A. Jika menggumpal kalau golongan darah B itu menggumpal ya, itu adalah darah diberi serum anti B menggumpal dan AB menggumpal. Nah, terus yang lainnya apa Bu? Yang lainnya itu cair. Nah, ini nggak ada resist ya, nggak ada sistem resist. Kalau resist itu ingat, kalau yang positif itu kalau kita Indonesia semua itu dia nanti menggumpal ya. Jadi kalau sistem resist itu juga menggumpal. Jadi menggumpal itu positif, kalau tidak menggumpal berarti negatif. Siapa tahu ini ada keturunan Amerika misalnya ya kan udah tahu ya. Nah, itu makanya harus dicek golongan darah bayi ya, kalau nggak cocok ya. Lanjutnya sudah. Terus golongan darah AB, perhatikan itu dia menggumpal semuanya ya, AB dan AB menggumpal semuanya. Kalau O itu adalah cair semua. Jadi kalau tidak menggumpal tetap jadi kayak cair aja seperti ini. Nah, itu berarti golongan darah O. Nah, oke. Udah ya, Ibu baik di kelompok ya, perhatikan kelompok mana saja, yang kelompok 1, 2 sampai 6 ya. Kelompok Najidan kelompok 1. Jadi nanti kalau presentasi yang kelompok 1, terus kelompok 2 itu Alisa ya, kelompok Alisa, Anes ya. Terus kelompok 3 Devita ya, kelompok 3 di sana ya, kelompok 3 Devita Liha itu. Terus kelompok 4 itu ada Diani, Mulan, Siva ya, ini kelompok 4 ya, kelompok 4. Terus kelompok 5 itu laki-laki Zaki, Api, Reja, Bani, Kais, itu kelompok 5 ya. Nanti kalau maju kalian kelompok 5. Terus terakhir kelompok 6 ya, di belakang sana ada Lulu, nah dan kawan-kawan ya. Oke, Ibu bagikan bukunya dan LKPD.
KPD-nya. Bahan presentasi, bahan presentasi jadikan kertas karton, nanti bisa presentasikan pakai kertas kartonnya, ya. Boleh bantu ini karena bagikan teman yang perempuan yang sini ya, sama itu ya, videonya sesuai kelompok ya, sudah ada tulisan kelompok di plastiknya, sudah sesuai kelompoknya. Apa? Oh iya ya. Kertas maksudnya ya. Jangan diba. Ya, nanti buat biar tahu sih. Ini A, ini B, ini AB. Ini D, ini AB. Nanti bisa temannya membantu memberikan serumnya. Ya, Capa boleh bantu ya memberikan serumnya. Oke, ini sudah Ibu ganti ya. Silakan yang pertama lakukan kapasnya di terus bisa jari yang kanan sambil ditekan-tekan ya, dibersihkan dulu. Ya sudah. Oke, ini sudah Ibu ganti. Keluarkan kapasnya lagi buat dilap-lap ya. Nah. Ya kalau dibaca itu ada alatnya sendiri, alat yang menangani ada alatnya diabetes, kolesterol, beda gitu. Dan kalau ini kita tapi sama pakai ini. Ya betul. Oh pernah lihat ya? Ada di rumah. Oh ada di rumah. Oh ya dia tetap pakai ini. Alatnya pakai ini untuk keluarkan darah. Sekarang kan gampang, jadi nggak perlu di pakai jarum gitu. Jarum lancet kan ada yang manual tuh. Nah kalau ini pakai alat manual. Oke sudah, ditekan aja, caranya disentuh ya, tetap ditekan, caranya nekan, ya nekan terus, ya Bismillah, dosen tegang nanti darahnya nggak keluar, ya. Nah kurang lancar, harus sudah bersentuh. Oh dipencet-pencet, iya, boleh diberdekan. Suka berkali-kali biasa. Nanti tambah 5 aja. Dilap lagi, boleh dilap. Kalau tadi tuh ya. Lihat ya itu ya rumusnya ya, kalau menggumpal berarti golongan darahnya. ABO-nya B dan sistem RH-nya plus. Sekian dari presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pagi mempresentasikan hasil apa yang telah kami lakukan selama kurang lebih 1 jam
sebelahan tadi kami akan mempresentasikan tentang golongan darah yang dimiliki oleh Aksan. Saya di sini tadi hasil percobaan hasil tesnya. Dilihatkan. Hasil tesnya di sini anti A-nya saya tidak menggumpal, anti B-nya juga tidak menggumpal, anti D atau anti AB tidak menggumpal, menggumpal. Anti AB tidak menggumpal, anti RH-nya menggumpal. Ya, terus Golongan darah saya O dan sistem darahnya plus. oke, udah. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa tersalurkan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ya, yang pertama dari hasil tes tadi itu sudah menangani hasil tesnya sudah anti A menggumpal, anti B tidak menggumpal, anti AB menggumpal, anti RH-nya menggumpal. Jadi dia punya golongan darah A dengan H+. Ya, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 3. Jadi setelah melalui Kayak gini ya. Hah? Simpulannya. Ya. jadi setelah kita semua melalui perjalanan waktu yang cukup panjang dalam melakukan kegiatan tes golongan darah ini, di sini sudah terlihat jelas semua jenis-jenis golongan darah dari masing-masing teman. Contohnya dari saya golongan darah AB. Kalau di AB itu anti A-nya menggumpal, anti B-nya menggumpal, anti AB-nya menggumpal, anti D-nya menggumpal, dan sistem RH-nya itu plus. Salah satu contohnya seperti itu. Baik ya, untuk kelompok 1, kelompok Najida sudah mengevaluasi presentasi hasil tes golongan darahnya teman-teman. Ya, jadi intinya semua sudah membuat tabel yang menggunakan warna. Ya, di situ contohnya tadi kelompoknya Najidan, bahwa Najidan sendiri yang menjadi probandus itu hasilnya adalah golongan darahnya AB, yaitu semuanya terlihat serum anti A, anti B, anti AB-nya dan resusnya itu semuanya menggumpal gitu ya. Sudah bagus semuanya dan sudah mempresentasikan semua. Yang sebelum evaluasi boleh angkat tangan yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan simpulkan, angkat tangan. Oke, siapa? Silakan simpulkan. Boleh lihat ke teman-temannya. Jadi golongan darah itu ada dua, yaitu aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen adalah antigen yang terletak di aglutinin itu antibodi yang terletak di plasma darah. Terus dari tabel yang tadi itu yang antibodi yang dikandung oleh seseorang itu ada golongan darah O, aglutinogennya tidak ada, aglutininnya anti A dan anti B. Terus golongan darahnya A, aglutinogennya A, aglutininnya B. Kalau golongan darahnya B, aglutinogennya B, aglutinogennya B, aglutininnya A. Kalau golongan darah AB, aglutinogennya A dan B, kalau aglutininnya tidak ada. Anti A-nya
tidak menggumpal, anti B-nya tidak menggumpal, dan anti AB-nya tidak menggumpal. Anti D-nya atau anti RH-nya menggumpal. Maka golongan darahnya adalah O dan sistem RH-nya adalah plus. Oke, ya cukup ya. Jadi pembelajaran hari ini yang mengenai golongan darah tadi sudah disebutkan bahwa ada tabel, aglutinogen dan aglutinin. Ya, jadi untuk praktikumnya, jadi sudah tadi ya disimpulkan bahwa teman kita tadi ya untuk mengetahui golongan darah itu dengan cek golongan darah ya. Tadi dipakai yaitu golongan darahnya CAPA, didapatkan golongan darah O. Jadi golongan darah O itu semua tidak menggumpal. Oke, kita lakukan evaluasi ya. Silakan sudah Ibu bagikan ya tadi untuk soal evaluasinya. Silakan tulis di buku tulis biologinya aja. Ya, silakan keluarkan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan evaluasinya. Soalnya ada pilihan ganda, yaitu ada 1 sampai 5. Silakan dikerjakan. Ya, masih ada waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan, singkat aja ya. Langsung aja dijawab aja, disilang ya. Ya. Ya, silakan kerjain. Belum teliti, ayo masih ada 10 menit, silakan kerjakan evaluasinya. Ayo, udah ya, kita udah lakukan nomor 1 itu ya soalnya tentang praktikum kita tadi, yaitu cek golongan darah, apa golongan darah B itu apa menggumpal atau tidak menggumpal. Ayo apa jawabannya? Silakan dikerjakan. Kerjakannya tidak membuka buku ya. Kerjakan. Ya, kerjakan. Ayo. Oh, sudah ada yang nomor 1 ya. Nomor ada yang sudah. Oh ya, sudah ada ya. Sudah ya. Ya. Sudah. Pertemuan selanjutnya kita lanjut ke setelah di golongan darah itu adalah alat-alat peredaran darah. Ya, jadi alat-alat peredaran darah nanti kita membuat yang namanya mind map ya. Silakan nanti kalian bisa membawa karton dan buku warna ya. Silakan Apip untuk Kalau soal dengan sejarah wainan misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah